Nama Mark Sungkar mendadak jadi sorotan publik lantaran terseret dalam dugaan kasus korupsi. Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia atau FTI masa bakti 2015 sampai 2019, ayahanda artis Zaskia dan Shireen Sungkar itu didakwa telah merugikan negara sebesar 694 juta. Berkaitan dengan kegiatan olahraga triathlon, Mark Sungkar didakwa jaksa penuntut umum lantaran diduga membuat laporan keuangan fiktif. Sidang kasus korupsi yang diduga menyeret nama Mark Sungkar itu kembali akan digelar 9 Maret 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Lantas, seperti inilah persiapan tim kuasa hukum jelang menghadapi sidang tersebut. Kalau kita mencermati dari dakwaan jaksa penuntut umum ya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jaksa mendakwa Pak Mark Sungkar itu dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dijuntokan dengan dakwaan atas pasal 9. Pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 9 adalah delik yang berkaitan dengan pemalsuan surat. Kebetulan kapasitas dan kedudukan Pak Mark Sungkar itu sebagai Ketua Umum ya PP Triathlon Indonesia ya, Pengurus Pusat Triathlon Indonesia yang diduga melakukan pemalsuan atau laporan fiktif, penyusunan laporan fiktif pada kegiatan Asian Games dan test event gitu. Nah, ini yang nantinya akan kita bantah dalam persidangan nantinya pada tanggal 9 besok ya, rencana agenda persidangan selanjutnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Nah, sampai sejauh ini kami tim kuasa hukum belum menemukan adanya peristiwa pidana sebagaimana disangkakan itu, sehingga nantinya kita akan membantah dan kita akan menguji satu-satu tentang apa-apa saja yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu. Sejauh ini kami tidak menemukan adanya satu niat jahat ataupun mens rea ya yang dilakukan atau oleh terdakwa Pak Mark Sungkar. Sejauh ini belum tergambar yang kita lihat secara jelas oleh tim kuasa hukum, sehingga kita nantinya akan diberikan kesempatan untuk menguji seluruh dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu seperti apa, dan akhirnya kita akan sampai pada pembelaan ya setelah seluruh proses atau rangkaian pemeriksaan persidangan, pemeriksaan saksi dan seluruh alat bukti diverifikasi oleh pengadilan. Tiba gilirannya nanti kami sebagai tim kuasa hukum dari terdakwa Mark Sungkar akan mengajukan pledoi atau pembelaan terhadap apa yang telah dituduhkan oleh jaksa penuntut umum itu. Kesimpulannya bahwa sejauh ini tidak ada tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kami hargai bahwa inilah proses hukum yang sedang berjalan, sehingga kita mengikuti proses dan prosedur yang saat ini telah ditetapkan. Dan Pak Mark Sungkar sebagai terdakwa sangat menghargai proses hukum yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya, Mark Sungkar telah menjalani sidang pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada minggu lalu, yaitu Selasa 2 Maret 2021. Pria yang bernama lengkap Mubarak Ali Sungkar ini didakwa dengan dugaan melakukan pelaporan fiktif dalam kasus laporan dana pelatnas Asian Games Triathlon yang mengakibatkan kerugian negara 694 juta. Mark Sungkar dituding memperkaya diri dari tindakan tersebut. Lantas, seperti apa bantahan tim kuasa hukum Mark Sungkar mengenai hal itu? Dan seperti apa juga dukungan dari pihak keluarga kepada ayahanda Zaskia dan Shireen Sungkar itu? Pak Mark Sungkar sendiri tidak pernah merasa memperkaya diri sendiri. Bahkan sebenarnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh komite likuidasi, mestinya itu negara dalam hal ini harus membayar kepada Pak Mark Sungkar itu sejumlah 500 juta lebih ya. Nah, ini kan sangat jomplang ya, sangat berbeda dengan dugaan kerugian keuangan negara yang konon sekitar 300 juta lebih. Gimana bisa negara yang harus membayar kepada Pak Mark Sungkar sebanyak 500 juta lebih itu tidak pernah diberikan, tidak pernah direalisasikan sampai saat ini.
Di sisi yang lain, beliau didakwa telah memperkaya diri sejumlah 300 juta lebih. Ini sesuatu yang sangat ironi, ya. Tapi apapun judulnya, apapun bentuknya, kami akan tetap menghargai itu sebagai satu proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tidak pernah Pak Mark itu satu sen pun itu tidak pernah diambil dari uang itu. Bahkan beliau itu rugi sebenarnya, ya. Beliau itu dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum PPFTI itu justru kocek pribadinya yang dikeluarkan gitu loh, dana pribadinya yang dikeluarkan. Itu seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan hasil hitungan audit internal, mestinya itu kan negara harus membayar atau menyampaikan anggaran kepada Pak Mark itu sejumlah 500 juta lebih. Tapi sampai dengan saat ini ketika perkara bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu belum dikembalikan. Kemenpora belum mencairkan itu. Kita hadapi saja semua ini dan kita akan buktikan segala sesuatunya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pak Mark juga siap untuk buka-bukaan nantinya. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Harus semuanya lewat kuasa hukum, gitu. Ya, saya mensupport agar ayahnya kuat, tabah, gitu ya. Kemudian bisa fokus menghadapi proses ini, menghadapi proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Mereka memberikan support dan dukungan moral untuk itu. Saya melihat mereka itu orang-orang yang tabah dan kuat, ya. Seperti Saskia, mereka mungkin juga punya ketakwaan yang bagus, orang-orang yang rajin beribadah mungkin, ya, sehingga mereka memandang bahwa inilah ujian, gitu ya. Inilah satu ujian yang harus dijalani dan harus dihadapi. Tetapi mereka meyakini sungguh bahwa ayahnya ya bukan seperti itu, gitu. Mereka sangat meyakini ayahnya bahwa ayahnya memang bukan tipe orang yang seperti distigmakan, gitu ya, yang distigmakan negatif di luar sana, gitu. Nah, mereka meyakini sungguh dan kami juga sebagai kuasa hukum meyakini itu. Seperti itu. Kasus dugaan korupsi yang menimpa Mark Sungkar sejatinya ialah kasus lama. Bahkan Mark Sungkar telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak 1,5 tahun lalu. Dan seiring berjalannya waktu, kasus tersebut pun telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan telah disidangkan. Dan menurut kuasa hukum, Mark Sungkar telah ditahan selama 20 hari. Lantas, benarkah tim kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan lantaran mempertimbangkan kondisi kesehatan Mark Sungkar yang menurun? Ya, Pak Mark itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah 1,5 tahun yang lalu, ya. 1 tahun lebih yang lalu. Itu di Polda Metro Jaya, ya. Itu sudah berjalan untuk tingkat penyidikan, sudah cukup panjang sebenarnya perkara ini. Saya juga kaget tiba-tiba perkaranya naik ke pengadilan, gitu ya. Ya, jadi ya udahlah, kita hadapi saja karena ini adalah proses hukum, maka itu forumnya untuk kita mendebatkan segala sesuatunya di sana. Karena ini sudah didakwa jadi harus dihadapi. Itu seperti itu. Penahanan sendiri baru dilakukan pada tingkat penuntutan, ya. Jadi dari penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan sesuai dengan kewenangannya jaksa penuntut umum melakukan penahanan. Nah, sekarang karena sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah disidangkan di pengadilan, maka menjadi kewenangan hakim Pengadilan Tipikor untuk melakukan penahanan juga, gitu ya. Tanggung jawab yuridisnya sekarang ada pada hakim Pengadilan Tipikor. Penahanan sendiri itu sejak kapan, ya? Berapa minggu yang lalu, ya? Sudah sekitar 14 hari yang lalu, ya, kalau tidak salah, gitu ya. Sejak itu terhitung dari penahanan oleh jaksa penuntut umum sekitar 3 hari, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mengeluarkan penetapan untuk penahanan juga. Jadi sekarang sudah hampir 20 hari lebih. Ya, beliau memang sangat terpukul, ya. Sebagai orang yang telah banyak berbuat untuk negara ini di bidang atau di sektor triathlon Indonesia, ya. Beliau terkadang itu merasa terpukul, gitulah. Jadi tidak seperti ekspektasi, tapi ini adalah persoalan yang mestinya terselesaikan dengan cara yang baik-baik tapi menjadi isu hukum. Ya, beliau memang secara fisik memang kan punya riwayat penyakit, ya. Sejak 2017 itu kan ada medical recordnya. Kemudian ada beberapa komplikasi penyakit yang ada. Yang kedua, Pak Mark juga sudah 73 tahun tentunya. Sehingga kami berpendapat nantilah kami sudah ajukan permohonan penangguhan penahanan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tipikor itu untuk memutus atau mengeluarkan penetapan agar ada perubahan status penahanan tertentu menjadi penahanan kota atau penahanan rumah.
Karena pertimbangan kemanusiaan yang bersangkutan sudah cukup uzur. Beliau itu 73 tahun ya, bukan lagi satu usia yang masih muda. Sehingga tentunya sangat potensial gitu ya, terserang berbagai penyakit yang ada. Nah, ini juga yang harus menjadi pertimbangan bahwa proses hukum kita hargai tetap berjalan sebagaimana mestinya, tapi di sisi yang lain hak-hak beliau sebagai warga negara yang baik, yang sangat kooperatif selama ini tentunya, juga berharap mendapatkan satu jaminan akan kesehatan dan kelangsungan ya. Jadi kita berharap sungguh bahwa ada pertimbangan yang bijak untuk itu, ada wisdom untuk hal yang seperti ini. Kami berharap nantinya Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bisa mempertimbangkan itu. Secara formil, secara administratif, kita telah memasukkan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim.